Salam damai dan sejahtera bagi kita semua. Bab 2, Kekayaan Tradisi Doa Kristen. Tuhan hanya mendirikan satu gerejanya sekali untuk selamanya. Di awal abad kedua, Santo Ignatius dari Antioquia adalah orang yang pertama kali menyebut satu-satunya gereja yang didirikan oleh Yesus Kristus sebagai gereja Katolik. Dan selama berabad-abad lamanya seperti yang dikehendaki Tuhan, memang hanya ada satu gereja Katolik di seluruh dunia, tidak ada gereja yang lain. Namun karena faktor geografis dan budaya, gereja Katolik yang satu ini sejak awal perkembangannya terbagi menjadi dua. Gereja Katolik Timur yang terdiri dari 4 patriarkat, yaitu Konstantinopel, Alexandria, Antioquia, Yerusalem, dan Gereja Katolik Barat yang diwakili oleh Gereja Roma. Meski memiliki substansi iman yang sama, keduanya melahirkan tradisi liturgi dan devosi yang berbeda. Dalam tradisi doa di Gereja Timur berkembang doa batin yang dikenal dengan nama doa Yesus. Sementara di Gereja Barat berkembang doa devosi yang dikenal sebagai doa Rosario. Doa Yesus dari tradisi Kristen Timur. Doa Yesus adalah doa singkat yang diucapkan secara berulang-ulang di dalam hati. Rumusan yang sekarang umum digunakan adalah Tuhan Yesus Kristus Putra Allah, kasihanilah aku orang berdosa. Rumusan ini didasarkan pada doa yang diajarkan Tuhan Yesus dalam perumpamaan tentang doa pemungut cukai. Injil Lukas bab 18 ayat 8 sampai 14, dan sekaligus juga dari seruan orang buta di dekat Yeriko. Injil Lukas bab 18 ayat 38. Biasanya doa Yesus ini didaraskan dengan bantuan tali doa atau kombos kini untuk menghitung banyaknya jumlah pengulangan doa. Tidak ada catatan resmi tentang siapa yang memulai tradisi doa ini, tapi diperkirakan doa ini sudah mulai dikenal di masa bapak-bapak padang gurun yang mulai bermunculan di daerah Mesir dan Palestina sekitar abad ketiga atau keempat. Rumusan doa yang digunakan pada masa itu juga masih sederhana. Misalnya, Tuhan Yesus, kasihanilah aku, Kyrie eleison, dan sebagainya. Doa singkat yang diulang-ulang ini digunakan oleh para pertapa padang gurun yang umumnya buta huruf untuk mengisi hari-hari pertapaan mereka dengan menaati nasihat Rasul Paulus. Berdoalah setiap waktu, surat Efesus bab 6 ayat 18. Dengan mengulang-ulang doa singkat tersebut sebanyak ratusan bahkan ribuan kali sehari, para pertapa yang sederhana itu menjadikan nama Yesus yang penuh kuasa sebagai sumber kekuatan dan inspirasi hidup mereka. Pengalaman dan kuasa rohani dari doa sederhana yang dialami para pertapa ini kemudian menarik banyak orang Kristen lain untuk ikut mempraktekkan doa sederhana ini. Tradisi doa ini kemudian berkembang pesat di wilayah Kekaisaran Bizantium yang dipopulerkan oleh biarawan-biarawan dari Gunung Athos Yunani sekitar abad ke-8. Selanjutnya doa sederhana ini tersebar luas dan menjadi doa kesayangan umat di wilayah kekristenan timur sampai sekarang. Rumusan doanya juga berkembang secara bertahap hingga akhirnya menjadi rumusan doa yang kini umum dikenal, yaitu Tuhan Yesus Kristus Putra Allah, kasihanilah aku orang berdosa. Biasanya doa singkat ini didaraskan sebanyak 100 kali, 300 kali, 1000 kali, atau bahkan lebih. Untuk menghitung jumlah pengulangan doa biasanya digunakan tali doa atau kombos kini yang menurut tradisi sudah mulai dikenal sejak zaman Santo Antonius Agung yang hidup di abad 3 sampai abad 4. Bahkan menurut legenda, simpul kombos kini yang khas pertama kali diajarkan langsung oleh Bunda Maria yang menampakkan diri pada Santo Antonius melalui mimpi. Saat itu Santo Antonius mengalami kesulitan untuk membuat tali doa karena setiap kali dia tidur, simpul tali yang sudah dibuatnya selalu diurai kembali oleh iblis. Setelah Santo Antonius membuat tali doa dengan simpul yang diajarkan kepadanya oleh Bunda Maria, iblis tidak dapat lagi menguraikannya karena setiap simpul yang diajarkan Bunda Maria terbentuk dari 7 buah salib. Sementara sumber lain mengatakan simbol tersebut diajarkan oleh malaikat agung Santo Gabriel kepada Santo Pachomius Agung melalui mimpi dengan kisah yang hampir mirip. Selanjutnya penggunaan kombos kini sebagai alat bantu dalam mendaraskan doa-doa singkat seperti doa Yesus dipopulerkan oleh Santo Pachomius yang hidup di abad 4 satu zaman dengan Santo Antonius Agung. Legenda mana yang betul tidak terlalu penting. Yang jelas simpul yang persis sama sampai hari ini masih digunakan untuk membuat kombos kini.
Sementara itu keampuhan doa Yesus yang sederhana juga telah dibuktikan pada sekitar abad 10 dalam peristiwa berpindahnya Bukit Mokatam di Mesir. Ketika itu orang-orang Kristen Mesir mendapatkan ancaman untuk dibunuh atau diusir oleh Khalifah Al-Mu'iz jika tidak dapat membuktikan kebenaran Injil tentang iman yang dapat memindahkan gunung. Di bawah pimpinan Patriark Abraham, orang-orang Kristen Mesir kemudian berdoa Kyrie eleison berulang-ulang sebanyak 400 kali. Secara ajaib, Bukit Mokatam terangkat dan berpindah beberapa kilometer di depan mata banyak orang. Akibat mukjizat yang luar biasa tersebut, orang-orang Kristen di Mesir selamat dari ancaman pembantaian dan pengusiran. Sementara Khalifah Al-Mu'iz bertobat menjadi Kristen. Doa Rosario, doa kesayangan Gereja Barat. Jika Gereja Timur memiliki doa Yesus sebagai doa kesayangan, maka Gereja Barat punya doa Rosario sebagai doa favorit. Doa Rosario berakar pada kebiasaan umat Katolik awam di sekitar abad 11 yang mencoba meniru kebiasaan para biarawan dalam mendaraskan kitab Mazmur setiap pagi. Karena umat awam pada masa itu umumnya buta huruf, mereka menggantikan bacaan dalam kitab Mazmur dengan berdoa Bapa kami berulang-ulang sebanyak 150 kali sesuai jumlah Mazmur. Bentuk doa ini kemudian dikenal sebagai Paternoster. Kebiasaan yang mulai berkembang luas di kalangan awam tersebut kemudian diadaptasi oleh biarawan Sistersian yang menggantikan doa Bapa kami dengan doa Salam Maria. Mereka menyebut bentuk doa yang terdiri dari 150 kali Salam Maria ini sebagai Mazmur Maria. Momen terpenting bagi perkembangan doa ini muncul di abad 13. Pada waktu itu Santo Dominikus yang sedang berdoa selama berhari-hari dalam perjuangannya melawan bidat Albigensis mendapatkan penampakan dari Bunda Maria. Pada penampakannya, Bunda Maria meminta Santo Dominikus untuk mengkhotbahkan mazmurnya dalam berupaya mempertobatkan para bidat Albigensis. Sesuai permintaan dan petunjuk Bunda Maria, Santo Dominikus menambahkan 15 misteri kehidupan Yesus Kristus ke dalam doa Mazmur Maria yang sudah dikenal sebelumnya. Selanjutnya ia mengajarkan doa Mazmur Maria baru yang diajarkan Bunda Maria ini kepada banyak orang. Dengan pertolongan doa tersebut, Santo Dominikus berhasil mempertobatkan banyak kaum Albigensis, bahkan termasuk mengalahkan mereka dalam peperangan fisik. Sampai dengan awal abad 15, doa yang diajarkan Bunda Maria kepada Santo Dominikus ini tetap dikenal sebagai doa Mazmur Maria. Barulah di abad 15 doa ini mulai disebut sebagai doa Rosario untuk mengungkapkan bagaimana rangkaian doa-doa dalam Mazmur Maria adalah untayan mawar indah yang dipersembahkan kepada Bunda Maria. Inilah cikal bakal dari doa Rosario yang sekarang kita kenal. Pada tahun 1569, Paus Santo Pius V melalui dokumen Consue Verum Romani Pontifices secara resmi menyetujui doa Rosario dalam bentuk 15 misteri kehidupan Tuhan dan 15 dekade doa Salam Maria yang masing-masing didahului doa Bapa kami serta diakhiri doa kemuliaan. Tidak lama kemudian, pada tahun 1571 doa Rosario ini menunjukkan keampuhannya sebagai senjata rohani dalam Perang Laut Lepanto. Pada masa itu Eropa sedang berada di titik terlemah karena perpecahan dan perseteruan di antara kerajaan-kerajaan yang ditimbulkan oleh gerakan reformasi Martin Luther. Kelemahan ini segera dilihat oleh kekhalifahan Islam Turki sebagai kesempatan baik untuk menyerang dan menguasai Eropa. Menghadapi ancaman tersebut, Paus Santo Pius V dengan susah payah mengumpulkan sisa-sisa kekuatan armada kerajaan-kerajaan Katolik Eropa yang ada. Kemudian mereka bergabung di dalam armada Liga Suci di bawah pimpinan Raja John Huan dari Austria. Melihat kekuatan armada Liga Suci yang terbatas dan tidak sebanding dengan kekuatan armada kekhalifahan Islam Turki yang saat itu menjadi kekuatan laut terkuat di dunia, Paus Santo Pius V menyerahkan armada Liga Suci dalam perlindungan Bunda Maria melalui doa Rosario. Sementara itu Raja John Juan dan seluruh pasukan Kristen yang tergabung dalam armada Liga Suci juga mengandalkan kekuatan doa Rosario dengan mendoakannya sepanjang perjalanan sebelum pertempuran laut terjadi. Pada tanggal 7 Oktober 1571, pecahlah perang laut yang hebat antara armada Liga Suci dan kekhalifahan Islam Turki. Kondisi angin yang sebelum pertempuran sangat menguntungkan armada kekhalifahan Islam Turki tiba-tiba berbalik arah di saat yang tidak terduga dan memberi keuntungan strategis bagi armada Liga Suci. Akhirnya,
armada Liga Suci di bawah pimpinan Raja Don Juan berhasil memenangkan pertempuran laut yang bersejarah itu melawan musuh yang jauh lebih kuat. Tepat di hari pertempuran terjadi, Paus Santo Pius V yang ikut mendukung perjuangan armada Liga Suci melalui doa Rosario sudah mengetahui kemenangan itu sebelum armada tersebut kembali dari medan pertempuran. Perang Laut Lepanto tercatat sebagai peperangan laut paling menentukan dalam sejarah maritim, karena sejak kekalahannya dalam perang tersebut, armada kekhalifahan Islam Turki tidak pernah lagi menjadi ancaman serius bagi Eropa dan kekristenan. Kedua bentuk doa ini, yaitu doa Yesus di gereja timur dan doa Rosario di gereja barat, adalah dua bentuk doa sederhana tapi sekaligus luar biasa yang muncul dari sejarah panjang tradisi umat beriman masing-masing. Kedua doa kesayangan tersebut telah terbukti menjadi sumber kekuatan rohani untuk membangun fondasi iman Kristen yang kuat, menjadi senjata rohani untuk melawan kekuatan-kekuatan jahat, dan sekaligus sarana rohani untuk membangun relasi yang akrab dengan Tuhan sebagai sumber kekuatan dan inspirasi hidup setiap orang Kristen. Terima kasih atas perhatian Anda.